Baik, kita mulai. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir di acara Kuliah Publik 9 yang diselenggarakan oleh Dikti Art Laboratory bekerjasama dengan berbagai mitra dari lintas kampus dan institusi seni. Perkenalkan, saya Nia, yang malam ini akan menemani jalannya diskusi sebagai moderator. Malam ini kita akan ngobrol bareng seputar topik yang menarik banget dan relevan dengan dunia seni, budaya, dan manajemen arsip, yaitu kerja arsip dan dokumentasi dalam konteks GLAM. Nah, GLAM sendiri singkatan dari Galleries, Libraries, Archive, and Museum. Adalah 4 ranah penting yang bukan cuma berbicara tentang pelestarian dan koleksi, tapi juga tentang bagaimana arsip membentuk pengetahuan, nilai estetik, bahkan sampai punya peran dalam ekosistem ekonomi budaya. Nah, untuk membahas hal tersebut lebih dalam, malam ini kita kedatangan sosok yang sudah sangat dikenal di dunia seni rupa dan kebudayaan Indonesia, Kak Farah Wardani atau yang akrab dipanggil Kak Wawa. Selamat malam Kak Wawa. Selamat malam nih ya, selamat malam semua. Maaf, saya agak dari sore kena wabah flu mulai menyerang. Jadi agak bindeng-bindeng dan mungkin ada bersin-bersin dikit. Tetapi senang sekali ketemu semuanya. Ada seratusan orang, saya nggak nyangka, hebat sekali di Art Lab ya. Salut dengan apa dedikasi dan juga selalu apa. Saya juga senang banget diajak ya sama Mas Mika semuanya. Ya di malam Sabtu ini. Terima kasih telah menyempatkan waktu semua. Oke, semoga cepat sembuh ya Kak Wawa. Nah, beliau Semoga. ini merupakan seorang kurator dan konsultan seni budaya independen yang telah lama berkecimpung dalam kerja-kerja arsip, dokumentasi, dan pengelolaan seni kontemporer. Oke, sebelum kita masuk ke pemaparan, izinkan saya membacakan sedikit profil singkat dari narasumber kita malam ini. Oke, Kak Farah Wardani atau yang akrab kita sebut Kak Wawa, kita panggil Kak Wawa, adalah kurator seni independen, konsultan, dan produser program budaya yang aktif sejak tahun 2002. Ia meraih gelar MA History of Art dari Goldsmiths College, London pada tahun 2001. Kak Wawa, Kak Wawa sendiri memiliki minat khusus terhadap hubungan praktik seni dan wacana generasional yang ia wujudkan dalam praktik kuratorial dan aktivitas profesionalnya di bidang GLAM, galeri perpustakaan arsip dan museum di Indonesia dan luar negeri. Pada tahun 2023, kumpulan tulisannya tentang seni selama 2 dekade diterbitkan dalam sebuah buku berjudul Skena 2000, Berkas Seni Rupa Indonesia 2002 sampai 2023. Kak Wawa sendiri pernah menjabat sebagai Direktur Artistik Biennale Yogyakarta 2013 dan Direktur Eksekutif Jakarta Biennale 2021. Pada periode 2006 sampai 2015, ia menjabat sebagai Direktur Indonesian Visual Art Archive atau IVA di Yogyakarta dan hingga kini terlibat sebagai anggota Dewan Pengurus Yayasan IVA. Pada tahun 2015 sampai 2019, ia bergabung dengan National Gallery Singapore sebagai Assistant Director for Research Center, Curatorial, and Collections. Sejak 2022, ia menjadi anggota Komite Ahli Museum Saka, Bali. Ia juga merupakan salah satu kurator program Plus A Ellipse Art Project di Biennale de Lyon, Prancis pada tahun 2024. Sejak tahun 2024, ia tergabung dalam Komite Akuisisi National Gallery Singapore pada periode 2024 sampai 2027. Sejak akhir 2025, Kak Wawa menjadi kurator Arjok periode 2026 sampai 2028. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya Kak Wawa, langsung saja kita sambut narasumber kita malam ini. Kepada Kak Wawa, waktu dan layar Zoom saya persilahkan. Terima kasih nih ya. Ya, terima kasih ya teman-teman. Em, saya punya waktu berapa lama untuk paparan dan totalnya ini berapa lama ya? Untuk pemaparan untuk pemaparan materinya, untuk 45 menit ke depan, sisanya 15 menit untuk sesi Q&A. Oke, ya. Jadi saya coba ngalir aja ya. Ini saya ada slide dan
Sekali lagi terima kasih teman-teman. Ini teman-teman dari tata kelola seni, terus lalu isi juga ada UNESA gitu-gitu ya. Jadi yang saya tahu nih dari apa? eh, jadi kebanyakan juga masih sedang belajar ya, masih mahasiswa dan mungkin ada yang sudah bekerja juga ya di apa skena seni gitu. Jadi saya di sini eh, sharing-sharing aja ya. Nah, sebenarnya ada latar belakangnya. Saya ditangkap ya oleh Mas Mike, teman seperjuangan yang dari dulu saya hormati. Dan sebenarnya yang terjadi itu kami 2 minggu lalu berkumpul di Galnas karena ada arah baru dari Galnas ya. Jadi sebagai narasumber juga eh, waktu itu ya kita diundang di situ dan ini sebenarnya slide-nya ini yang saya siapkan sebagai narasumber di Galnas itu. Tetapi ternyata justru di Galnas itu saya kurang karena waktunya cukup terbatas dan banyak sekali narasumbernya. Jadi Mas Mike, saya kirim juga ke Mas Mike dan malah Mas Mike menawarkan, oh ya udah ini di share aja, mau ya wah gitu di kuliah publik di Tiar Lab. Oh ya oke gitu kan. Jadi slide ini cukup banyak ya, karena ini sebenarnya kumpulan catatan. Saya langsung share aja ya, coba share screen. Oke, yang ini ya. Ya, sebentar. Covernya ini. Ya, jadi ini sebenarnya kumpulan catatan-catatan, kumpulan beberapa yang pernah juga beberapa ada case study, ada beberapa perspektif ya, yang semuanya berdasarkan pengalaman saya eh, di berbagai eh, di berbagai eh, fase profesional, gitu ya. Nah, GLAM itu eh, jadi saya nggak tahu ya sejauh mana eh, teman-teman akrab ya dengan istilah GLAM, tapi ini istilah resmi ya. Jadi ini nggak apa-apa, udah kelihatan semua ya, udah kelihatan semua kan ininya. Eh, Coba saya slideshow ya. Dibuat full screen aja, Wak. Iya, Di pojok. coba ya. Kelihatan ini? Ini udah full Yes, screen. yes, Kelihatan kelihatan. Kak Wawan. Oke, ini aku gerakan, ini udah ke slide berikutnya kelihatan juga. Saya suka macet. Kelihatan. Aman, Oke. aman. Ya, jadi GLAM ini akronim dari Galeri Library Archive Museum, galeri, perpustakaan, arsip, dan museum. Dia sudah resmi ya, jadi ini juga dipakai oleh ICOM dan UNESCO untuk menandai sebuah sub ekosistem lah, sebuah sub ekosistem uh, yang saling saling ini ya, saling berhubungan gitu, terutama di kerja-kerja kerja-kerja seni dan budaya, kerja-kerja budaya ya, terutama kerja-kerja ilmu budaya, ilmu ilmu sosial juga kan. Jadi museum studies juga gitu. Jadi itu namanya GLAM. Jadi istilahnya terma yang cukup terdengar seksi ya, GLAM gitu. Eh, tapi kerjanya banyak enggak gitu ya. Nanti saya jelasin. Eh, Kalau saya sendiri ini yang di bawah itu tafsir saya sendiri ya, tafsir saya sendiri. Jadi GLAM ini kebanyakan kan adalah ruang-ruang ya, ruang-ruang yang ada dalam suatu seni budaya. Kan. Galeri dalam artian ruang pamer ya, galeri ruang pamer. Eh, Bisa ruang pamer di secara komersial atau non komersial ya. Galeri kan tidak harus berarti galeri komersial, tapi misalnya ruang pamer, ruang pameran ya, dengan perpustakaan arsip dan museum. Jadi tafsir saya itu ya ini adalah ruang ketika mereka bersinergi maka mereka kemudian bisa secara maksimal menjadi ruang-ruang pelestarian, koleksian, eh, serta prasarana produksi pengetahuan. Ini yang buat saya paling penting juga ya. Estetika, capaian artistik dan kultural, ekonomi kreatif, yang kemudian sinergi dari gelam ini bahwa mereka menjadi ruang-ruang narasi, strategi dan penciptaan nilai serta makna dan budaya. Jadi
Dan semakin ke sini juga dengan berkembangnya praktik seni, praktik budaya, praktik berpameran, praktik penelitian itu jadi tidak makin tidak terlepaskan gitu ya. Kita bikin pameran itu biasanya juga melalui riset. Riset membutuhkan arsip, gitu. Riset membutuhkan studi kepustakaan eh, dan seperti itu. Gitu. Jadi apa ya itu menjadi sebuah apa ya praktik yang terintegrasi ya dalam kerja kita sebagai entah itu seniman, entah itu kurator, entah itu sebagai pekerja budaya pada umumnya. Sehingga ruang-ruang ini sangat penting. Tetapi, nah, eh, ini ini tabel ini itu sebenarnya saya bikin udah dari awal tahun lalu. Awal tahun ini sebenarnya saya diminta juga jadi narsum untuk waktu itu ada namanya refleksi kebudayaannya. Itu perpisahan dengan Bapak Hilmar Farid, mantan Dirjen Kebudayaan kita. Lalu ada di UGM bikin acara yang kemudian mencoba merefleksikan apa saja eh, entah pencapaian atau lesson learn yang misalnya selama 8 tahun Pak Dirjen, Pak Hilmar gitu ya, eh, berperan sebagai Dirjen Kebudayaan. Gitu. Nah, saya mencoba memberikan catatan dari perspektif gelam ini gitu ya. Jadi apa aja nih yang di Indonesia itu di wilayah galeri bagaimana gitu kan. Nah, sebenarnya kalau dilihat perkembangan ya selama 10 tahun terakhir gitu, galeri ini paling hits ya. Exhibition making itu menjadi menjadi satu ranah yang seksi banget lah istilahnya gitu ya. Kita apa-apa pameran, pameran banyak banget sekarang gitu ya sejak 10 tahun terakhir event-event ajang-ajangnya juga semakin banyak gitu ya. Dan berpameran itu menjadi bagian yang kayak istilahnya sekarang generasi sekarang itu ayo kita ke pameran eh itu udah kayak misalnya oh ayo kita nonton film gitu ya. Kan seperti itu ya. Jadi ada ada exhibition going culture gitu kan yang terjadi gitu. Terus jadi viral, jadi konten. It's a thing gitu kan. Exhibition exhibition making. Terlepas dari masalah itu non komersil, komersil atau enggak gitu ya. Dan jangan terlepas dari ajang-ajang. Pokoknya nonton pameran gitu kan. Kadang pameran juga belum berarti seni rupa gitu juga. Itu juga booming gitu kan. Saya yakin yang di teman-teman yang sekarang ini ada di sini juga mungkin juga sudah aktif ya tata kelola nanti membuat pameran dan sebagainya. Making an exhibition is a part of our practice gitu jadinya. Dan orang senang nonton pameran gitu kan. Dan ajang-ajangnya juga makin blockbuster. Jakarta Art Jog Biennale semuanya. Jadi dinamikanya ini sangat terutama setelah pandemi ya. Setelah pandemi itu uh, sangat besar. Saya nggak akan sebutin satu-satu, jadi saya sambil paparan teman-teman bisa sambil baca juga lah gitu ya. Intinya begitu. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Gitu. Nah, perpustakaan, saya ngomong perpustakaan dalam level misalnya memang langsung yang paling benchmark perpusnas ya. Gitu. Saya sendiri eh, sangat senang. Saya ini saya ini pelanggan apa ya, di perpusnas. Jadi perpustakaan nasional kita itu eh, perpustakaan sebenarnya sudah sangat baik sekali ya. Tetapi memang saya ngelihat gitu eh, itu masih dalam artian orang ke perpustakaan itu biasanya kan mahasiswa pasca sarjana atau S1 atau apa yang tujuannya misalnya mau bikin tesis atau apa atau penelitian yang membuat buku dan sebagainya. Ya. Ini perpustakaan yang talking about um, yang banyak orang misalkan tidak tahu kayak perpusnas sendiri itu misalnya di lantai 8 atau 9 itu menyimpan manuskrip-manuskrip luar biasa ya. Manuskrip-manuskrip naskah-naskah kuno Indonesia, Nusantara itu sebenarnya banyak juga disimpan di perpusnas, bukan di Museum Nasional justru. Gitu. Eh, nah ini jadi perpusnas ini semacam berdiri sendiri. Secara struktural pun dia
yaitu badan sendiri ya, badan non kementerian di bawah sebenarnya sekarang Kementerian Kebudayaan. Tapi pengalaman saya kemudian dia juga jalan sendiri ya. Dia tidak misalkan Perpusnas tidak terlalu berhubung misalnya dengan Museum Nasional atau Museum Cagar Budaya. Jadi jalan sendiri gitu. Apa tidak dilihat dalam bahwa ada sinergi dalam ini. Nah, itulah yang sebenarnya juga di Indonesia kayak arsip misalkan. Nah, arsip ini anak tiri gitu ya. Arsip ini anak tiri, tapi padahal banyak penggemarnya. Maksudnya saya sendiri menjalani IFA ya dari 2006, 2007 gitu kan, yang dulu mungkin belum terlalu orang oh itu apa tuh arsip seni atau apa. Sekarang banyak banget ya, bahkan di Arlab ya juga Mas Mike juga jadi pe- penggiat arsip seni rupa gitu kan. Dan eh, tetapi secara ekosistemnya itu ini masih anak tiri. ANRI sendiri tidak apa ya, masih eh, lebih punya agenda itu bahwa ANRI sebagai arsip nasional yang menyimpan dokumen-dokumen kenegaraan dan bukan dalam artian kayak dia bagian dari GELAM juga. Jadi seperti yang mungkin bisa dilihat di, nah, museum sendiri ini hampir mirip dengan galeri ya. Itu museum sendiri juga lumayan berkembang ya. Apalagi sekarang ada Museum Cagar Budaya atau apa yang diharapkan untuk bisa mengembangkan ya ekosistem museum cagar budaya di Indonesia gitu. Nah, semua empat ini di Indonesia ini nggak ngomong ya, nggak ngomong satu sama lain, jalan sendiri-sendiri. Kita sebagai pekerja seni independen itu yang harus cari sendiri hubungannya atau kerja sendiri gitu untuk ya. Jadi kalau misalkan oh oke, kalau mau bikin pameran ini atau kalau misalnya kita peneliti ini kita harus yang cari-cari jalan sendiri. Jadi mereka ber- tidak tidak bersinergi satu sama lain, dianggap ya diri sendiri aja gitu. Ini berbeda misalkan dengan, saya minta maaf, eh, contohnya lagi-lagi klise ya, Singapura gitu ya. Singapore National Library of Singapore itu pasti kemudian ada sinerginya gitu ya dengan misalkan National Gallery Singapore atau dengan National Museum of Singapore. Jadi itu di bawah satu payung itu Singapore Heritage Board gitu ya. Jadi secara struktur itu Singapura itu sudah punya ya strukturnya bagaimana ruang-ruang ini berjalan di bawah satu payung gitu. Kalau ini enggak gitu ya, di kita tuh semuanya ada hubungannya dianggapnya gitu ya. Dan perspektif gelam ini juga mungkin nggak ada di dalam eh, apa strategi gitu kan, itu belum. Jadi kita yang tetap harus connect the dots gitu kan, dan bagaimana menggunakannya dalam perspektifnya dengan baik untuk kerja-kerja seni kita. Jadi ini yang itu sebagai gambaran aja ya gitu kan. Eh, apa nah, dalam berbagai pengalaman ya, dalam berbagai pengalaman saya, em, jadi eh, saya sendiri akhirnya saya kemudian juga banyak menyebut gelam ini ya, kayak misalnya tadi Nia nyebutin bio saya. Oh ya, saya di secara profesi yang saya sudah ya jadi pekerja seni selama 20 tahun lebih gitu, yang akhirnya memang kerja-kerja saya berkelindan ya di gelam ini. Makanya akhirnya secara sadar saya eh, apa ya, saya kurator konsultan. Nah, wilayah kerja saya itu adalah di gelam ini. Saya membuat pameran, kadang juga membuat pameran arsip, saya meneliti juga, saya menulis, saya memproduksi program-program budaya, semuanya berkaitan dengan, kadang saya juga kemudian konsultan di museum, tapi juga saya membangun arsip di Jogja. Jadi itu menjadi keseluruhan gitu. Jadi kalau ditanya gitu ya, akhirnya saya kurator terus di bidang apa gitu. Eh, Banyak sih lebih sebutnya ya kurator seni rupa, tapi sebenarnya saya bekerja di dalam inilah yang bagi saya ini ranah ranah-ranah yang dimana saya bisa mendedikasikan apa kemampuan ya. Dan juga jejaring jejaring saya juga terbangun di
tanah gelam ini. Di satu sisi juga itu tadi ya, dengan itu juga kemudian kerja-kerja seni budaya itu bagi saya juga lebih lebih rewarding dan lebih luas dengan berkelinda di gelam ini. Nah, banyak kasus-kasus, banyak pengalaman yang sudah terjadi ya. Saya tidak bicara, saya nggak mau cuma bicara soal pencapaian atau apa, tetapi terutama justru kasus yang bagi saya masih membekas, dan ini kasus kegagalan gitu ya. Jadi ini yang sering saya bawa ya. Ya inilah ketika ketika akhirnya tidak ada perspektif gelam ya di dalam apa mencoba untuk memecahkan masalah lah dalam katakanlah kerja arsip, sebuah kasus arsip dan koleksi ya, yaitu ada arsip dan koleksi Dewan Kesenian Jakarta, di mana saya sempat tergabung dalam Komite Seni Rupa dan Komisi Arsip dan Koleksi Dewan Kesenian Jakarta itu dari 2020 sampai 2023. Eh, jadi DKJ, teman-teman mungkin juga udah tahu DKJ di tim ya, itu markasnya. DKJ udah berdiri sejak 1968. DKJ ini dewan ya, dia non struktural dalam artian anggotanya berganti setiap 3 tahun. Modelnya kayak ya komite gitu ya, komite dari seniman-seniman yang setiap 3 tahun ya mereka berkumpul di bawah gubernur untuk kemudian uh, ya membantu kerja-kerja kebijakan kesenian di di bawah Pemprov Jakarta. Nah, DKJ sendiri dengan hubungannya dengan memang istilahnya mereka ya, istilahnya DKJ sendiri secara sejarah juga yang menggerakkan tim ya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Art Center, terus itu sejak 1968. Dengan berjalannya DKJ, terutama juga nah kalau koleksi DKJ memiliki koleksi arsip dan seni rupa yang luar biasa. Koleksi seni rupanya itu dari hibah-hibah para maestro yang sempat berpameran di tim, terutama ketika galeri kita di dalam tim itu dimulai ya sejak 1971, dibangun 1971, dan arsip-arsip DKJ itu mencakup segala jenis kesenian, seni rupa, pertunjukan, teater, film, itu luar biasa sekali ya, sangat mencerminkan eh, perkembangan sejarah seni rupa, seni di Jakarta. Sampai yang saya last time I check ini masih belum jelas sifatnya, statusnya, dan eh, boleh dibilang mereka selalu tidak diprioritaskan ya untuk kemudian bisa pelestariannya dan sebagainya, sistemnya yang apalagi yang waktu ketika saya di situ itu sulit sekali untuk men- me- mendapatkan perhatian Pemprov untuk ini gimana nih eh, koleksi ini. Sedangkan mereka misalnya juga bertambah tua. Jadi ini saya sebut aja ya, ini satu contoh gitu, ada mereka punya Sujoyono, yang nilainya kira-kira di situ 5 miliar gitu ya. Ada dalam koleksi DKJ. Koleksinya tidak sangat banyak, tetapi itu kebanyakan itu cukup koleksi maestro gitu ya. Sorry ini agak saya lewatin. Nah ini misalkan karya juga masuk dalam koleksi DKJ itu patung Maestro Bali Inyoman Cokot, dan ya seperti yang dilihat di sini kami melakukan kayak condition check ya, dan itu kayu ya, jadi sudah ada dirayapi, invested. eh Berkali-kali saya di DKJ itu mencoba untuk bagaimana mendapatkan dukungan entah sumber daya maupun dana gitu ya, untuk ini coba diurusin lebih benar gitu. Tapi cukup sulit. Nah, permasalahannya eh, cukup struktural ya. Jadi memang eh, ya pokoknya intinya tentang masalah pembenahan, pelestarian dan arsip dan koleksi arsip dan karya di DKJ ini ya kan apa dana itu selalu dibilangnya begitu. Tetapi memang juga sulitnya
tim sendiri itu tim tim dan DKJ ya, itu memang statusnya bukan museum dan arsip. Tim adalah art center, sebuah pusat kesenian, sama mungkin dengan kayak taman budaya ya. Jadi tidak ada ruang ruang pertunjukan, ruang pamer gitu, galeri gitu ya. Ada yang eh, nunjuk tangan. Monggo sih, gimana itu Erik, Mas Erik, ada Mas Erik tunjuk tangan. Oke, saya lanjut aja ya. Kesulitannya adalah karena ya itu di situ saya melihat memang ya karena tidak ada perspektif gelamnya di dalam melihat tim. Dalam ininya Pemprov atau apa itu tidak ada, atau tim sendiri juga itu tidak ada gitu. Jadi melihat korelasinya ya bahwa wah ini penting, ini apa ya, kita kan cuma ruang pajang atau ini gimana. Jadi itu dianggap kayak aset saja, aset aset kantor gitu ya. Benda-benda ini gitu. Jadi memang tidak ada perspektif gelam sama sekali di bagaimana sejarahnya atau statusnya tim dan DKJ gitu. Dan bahwa sebenarnya aset-aset ini adalah barang milik negara gitu ya, tetapi bukan kemudian ya dianggap bahwa dia penting untuk, tapi dia punya nilai tertentu. Dan saya akhirnya cuma sempat terakhir present tentang ini ya, sudah saya serahkan ke anggota DKJ berikutnya ya. Jadi memang di situ bagi saya di kasus arsip dan koleksi karya di DKJ ini adalah ya ini dimana ketika memang tidak melihat ya, sebagai ya sebagai ekosistem gelam gitu ya. Tim itu akhirnya hanya dianggap ya misalnya dan tim itu kan direvitalisasi tetap dengan ya kayak gitu. Pokoknya ini nanti ruang venue management gitu ya. Ruang venue management buat nanti ada pameran, nanti ada pertunjukan, tapi tidak dilihat sebagai ruang produksi pengetahuan dalam konteks GLAM. Jadi di sini juga kemudian menunjukkan ya memang memang tidak pernah ada pemerataan akan informasi pengetahuan atau keahlian tentang ini di dalam ekosistem Pemprov DKI. Di situ juga kemudian bahwa UU Pemajuan Kebudayaan yang berlaku sejak 2017 ya, dan itu juga zamannya digalakan sejak zamannya Pak Hilman Fadli, itu tidak menjadi acuan. Bikin tim, revitalisasi, pokoknya nanti berduit atau jadi ruang rental, venue management ya. Perspektifnya itu venue management gitu, bukan nanti ada tenan gitu kan, tapi bukan sebagai gelam, bukan sebagai ruang produksi pengetahuan. Ini saya sempat eh, mengajukan berbagai rekomendasi. Ya sekarang katanya sudah mulai ada pembicaraan ya dengan Dinas Disposif DKI. Lalu misalkan juga ada dari Dinas Kebudayaan, misalkan Balai Balai Konservasi atau mungkin Museum Seni Rupa Keramik, mungkin ada kemungkinan bisa men-take over koleksi tersebut. Gitu. Tapi saya sudah dari situ lagi, jadi itu sudah bukan tanggung jawab saya. Nah, itu hubungannya kemudian akhirnya, nah tadi kan kisah sedih ya, nah berbagai best practice ya, dengan kerja-kerja pengkoleksian. Bentar, ini saya akan kembali ke sini, tapi uh, ya, tapi hubungannya ke juga sebenarnya apa ya? Bagaimana misalkan katakanlah berlanjut dari kasus arsip dan koleksi DKI tersebut, gitu. Itu saya sempat juga mengajukan uh, berbagai studi tolak ukur gitu ya. Bagaimana me, bagaimana me, berbagai model dari prasarana uh, ya prasarana gelam yang terintegrasi di sebuah kota. Gitu. Jadi ini kita bisa lihat ya, ini museum-museum di bawah Pemprov. Ini museum-museumnya di bawah Pemprov. Jadi teman-teman mungkin mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum ya. Jadi uh, struktur permusiuman di Indonesia itu cukup rumit gitu. Ada museum-museum yang langsung
tata kelolanya itu di bawah Pemda atau Pemprov, dan sekarang juga ada misalnya tata kelola di bawah Kemendikbud. Ini terpisah. Yang tim lalu juga Pemprov sendiri itu punya juga gitu ya pengelolaan museum-museum di bawah mereka. Yang sekarang sebenarnya sudah mulai disinergikan juga, mereka ngomong ya, eh, misalkan dengan sekarang ada Museum Cagar Budaya, Museum Nasional, Galeri Nasional itu di bawah Museum Cagar Budaya. It is complicated, but well, itulah situasinya. Tapi museum-museum di bawah Pemprov ini, ya contohnya Museum Bahari itu di bawah Pemprov. Gitu. Museum Seni Rupa dan Keramik itu di bawah Pemprov Jakarta. Jadi di bawah Gubernur, Gubernur Pramono dan Rano Karno sekarang, gitu kan? Ini tanggung jawabnya di situ. Ini sama, mereka juga berjalan sendiri-sendiri. Gitu. Nanti mereka nyimpen koleksi sendiri, datanya nggak terintegrasi, kalau ada yang hilang juga nggak tahu, gitu ya. Tuh. Jadi tidak terintegrasi. Nah, model-model misalkan yang sebenarnya bisa kita lihat gitu ya, ada model-model integrasi ya, apa ya cagar budaya, ya museum, arsip juga gitu yang di bawah pengelolaan kota itu misalkan Dresden punya seperti itu. Jadi ini ini ekosistem museum, arsip ininya Dresden itu dijadikan satu di bawah namanya Dresden State Collection gitu ya. Itu kalau misalnya ini di SKD. Ini ruang-ruang yang terpisah, tetapi pendataan serta tata kelolanya itu terintegrasi gitu. Dan ini perspektif GLAM gitu. Mereka melihatnya itu semua satu. Jadi seluruh koleksi, mau itu arsip, mau itu eh, juga artefak cagar budaya, mau itu akhirnya kepustakaan atau apa itu termasuk di dalam satu koleksi kota di Dresden State Collection. Walaupun tempatnya tetap terpisah-pisah gitu. Tapi karena dalam satu standar tata kelola, semuanya bisa berjalan bersama-sama dan saling sinergi. Yang satu lagi ini juga lagi-lagi Singapura. Nah, Singapura itu punya National Heritage Board ini sebenarnya juga itu. Jadi mereka juga punya pengelola cagar budaya di mana nanti misalkan kayak National Gallery Singapore itu bekas balai kota kolonial Inggris ya sama pengadilan itu dijadiin museum kan di Singapura gitu banget ya kayak gitu. Dan itu di dalam satu payung namanya National Heritage Board yang banyak orang nggak tahu kalau modelnya mereka pengelolaan koleksi itu sama diintegrasikan namanya National Collection, Singapore National Collection. Museum-museum itu tidak menyimpan koleksinya. Semua koleksinya itu tidak terpusat di namanya Heritage Conservation Center di Jurong. Jadi museum-museum ini itu semuanya sebenarnya hanya ruang pajang gitu. Ini ruang pajang. Nanti mereka bersinergi dengan Heritage Conservation Center untuk apa mengeluarkan koleksi itu ketika mau dipamerkan. Gitu. Jadi banyak orang menyangka di tiap-tiap museum itu mereka nyimpen sendiri gitu ya koleksinya, tapi tidak. Gitu. Jadi itu di Heritage Conservation Center. Nah, yang penting itu emang harus saling ngomong terus. Gitu. Nah itu kemudian ada lagi ya, jadi kayak MoMA punya pusat konservasi yang juga punya pusat risetnya itu MoMA Queens. Gitu. Jadi beda dengan MoMA yang di 42nd Avenue gitu ya. Jadi ini saya mengumpulkan ini. Nah, Tate sendiri punya Tate arsipnya itu di dalam Tate Britain. Di dalamnya ya kemudian mereka juga punya ruang pamer arsip khusus gitu ya namanya. Punya Royal British Archive dan juga punya exhibition archive gallery gitu. Jadi ini contoh-contoh bagaimana perspektif apa konteks gelam itu diterapkan ya. Di sorry museum-museum luar yang kita anggap ya ini jadi benchmark. Ini belum terjadi ya di sini. Tetapi bahwa lagi-lagi kita sebagai pekerja seni independen bisa uh, ya bisa mengambil modus-modus praktis dari best practice dari situ untuk kerja kita. Itu yang saya lakukan. Saya sendiri terlibat di National Gallery Singapore waktu ketika saya kerja di sana salah satu portfolionya kita mengubah ruang rotunda ini menjadi library and archive di dalam museum itu, di mana kemudian ini
menjadi ruang kerja kurator juga ya untuk melakukan riset kuratorial. Nah, saya mungkin hanya sedikit baliknya ke sini yang ketika berbicara tentang arsip yang seringkali malang itu satu hal yang sebenarnya ketika kita cerita tentang arsip ya kita sekarang kan juga banyak mungkin ya kerja dengan arsip, kita mau memakan arsip dan sebagainya. Salah satu yang kerja yang paling sering terlupakan eh, di kerja Gram gitu ya, itu adalah kerja kerja back end ya, kerja behind the scene gitu tentang yaitu bagaimana sistematisasi pendataan dan pengarsipan koleksinya. Dan ini yang di museum-museum kita ini baru mulai ya. Jadi masih sangat kurang sekali. Nah, ini prinsip-prinsip gitu ya, prinsip-prinsip seperti misalkan pendataan archival description yang terstandarisasi, penggunaan penggunaan aplikasi atau sistem-sistem manajemen koleksi, pengelolaan koleksi yang sebenarnya sangat penting. Ini yang saya tahu yang pakai Museum Plus itu cuma Macan. Di mana kemudian di Museum Saka kita coba versi versi agak simpelnya yaitu Atlas itu juga dijadikan eh, apa untuk basis namanya kalau misalkan secara profesi itu registrar ya, pendataan koleksi yang sangat berguna sekali untuk mengontrol eh, pencatatan karya, koleksi karya. Ketika dia kemudian keluar, dipamerkan, lalu kemudian dia ketika juga dipinjamkan keluar, semua itu ini sangat penting, provenance dan sebagainya, dan menjadi juga basisnya riset kuratorial di dalam museum. Yang tentunya juga berbagai sistem-sistem untuk perpustakaan. Kalau perpustakaan sudah banyak sekali, IPA juga pakai dari dulu. Dan metadata, pembangunan metadata, aset digital, serta lagi-lagi ya koleksi ya, itu juga. Em, ketika saya, misalnya waktu IFA atau waktu di NGS itu, ini masih barang-barang mahal. Tetapi seperti yang saya juga sekarang banyak ngobrol ya, kayak misalkan ini ada, saya nggak tahu Mas Andrew ada nggak itu ya, Southeast Asia Museum Service itu lagi membantu menata ulang koleksi koleksi nasional negara kita itu sudah banyak open source system gitu, yang kemudian sebenarnya bisa dieksplorasi gitu untuk tata kelola arsipan atau pendokumentasian koleksi dan arsip juga. Jadi tidak harus kemudian apa menjadi barang mewah gitu ya seperti dulu. Itu tidak. Cuma butuh orang-orang yang rajin saja dan tekun serta juga mungkin berbagai pelatihan ya tentang sistem-sistem yang sudah distandarisasi baik oleh misalkan ICOM atau UNESCO untuk pendokumentasian serta pengarsipan seni. Ya kayak misalkan yang cukup sangat lazim itu ISETG ini, International Standard Archival Description, itu yang dipakai juga di National Gallery Singapore, itu yang memang cukup standar untuk menjadi membuat sistem identifikasi serta finding aid ya untuk pengarsipan. Ini satu hal aja. Saya nggak terlalu detail. Nah ini juga kemudian juga salah satu kerja saya di National Gallery Singapore kemarin juga bagian dari tim pembuatan platform ya untuk koleksi arsip dan karya seni di museum itu. Jadi banyak sekali ininya outputnya ya dari ya kerja kerja museum dalam konteks gelam ini yang yang apa ya memang memang membutuhkan kerja membutuhkan planning ya dalam realisasi itu membutuhkan planning, membutuhkan sumber daya dan juga kalau akhirnya aku sih sebenarnya kadang-kadang tuh political will juga eh political will atau business will ya
eh, untuk kemudian apa niat gitu ya, niat kultural, investasi untuk melakukan investasi kultural. Kalau kemudian kita pingin pingin keadaan yang ideal ya untuk apa gelam ini Oh, berjalan ya di sini. kalau di Kebanyakan memang dashboard dan masih info kalau buat kita udah aku track. hobinya bahkan di pemerintah itu pokoknya bikin event, bikin pameran. Aku masih ngeliat gitu. Em, saya terlibat di Saka ya, Museum Saka di Bali sejak 2022. Salah satu alasannya kenapa saya juga tinggal di Bali sekarang. Jadi kita bikin dari awal itu dari nol ya. Jadi membangun museum tentang budaya Bali, ada ruang galeri. Nah, itu dari awal kita menerapkan konteks gelam dalam membangun Saka gitu. Secara skala medium ya. Jadi eh, dia dia cukup besar tapi bukan kayak misalkan sebesar museum ini cukup besar tapi bukan sebesar kayak museum nasional enggak gitu. Tapi secara kompak itu bahwa kita menerapkan perspektif gelam ya di Saka. Jadi Saka ini punya knowledge center, punya auditorium, ada ruang konservasi juga gitu ya. Jadi ada library and archive juga isi knowledge center itu. Jadi ada pembangunan selain membangun koleksi karya juga membangun koleksi arsip dan yang kita kita juga buat ruang reading roomnya. Jadi eh, ini inisiasi swasta yang ya memang kebetulan syukurnya eh, bisa menerima perspektif ini ya. Jadi ya teman-teman kalau misalkan main ke Bali, siapa tahu mau mengunjung di Saka itu di Jimbaran. Nah, ini yang terakhir gitu ya. Yang kita kerja sendiri-sendiri aja ya, yang nggak usah mikirin terlalu berat ya tentang bagaimana political will negara, bagaimana bagaimana ekosistem kota dan segala macam. Ya sebenarnya kita ya kalau dari pengalaman misalnya saya di National Gallery Singapura kerja saya juga kemudian juga selain membangun arsip juga di riset kuratorial gitu ya dan riset kuratorial berbasis arsip sebagai strategi koleksi dan pameran itu sangat-sangat krusial di ya kayak misalnya itu di NGS ya gitu. Jadi nah ini yang teman-teman apa ya teman-teman ini Mas Mika juga udah pernah pastinya udah pernah sering mengolah sering mengeksplorasi ini ya. Eh, yang pentingnya itu kan sebenarnya kenapa sih harus ada riset kuratorial dan pentingnya harus juga ada arsip gitu kan. Itu terutama tentang nomor satu itu sebenarnya adalah SOP ya, dihubungkan SOP dan pembuatan kebijakan tentang pengkoleksian dan akuisisi. Itu tidak mungkin kalau nggak ada riset atau tidak berbasis arsip. Gitu. Yang kedua adalah penilaian otentisitas dari karya itu sendiri. Jadi kita juga melalui arsip kita juga bisa tahu asli apa enggak. Lalu provenance atau asal usul track rekam jejaknya karya tersebut serta signifikansinya secara kesejarahan. Yang dan lalu kemudian in the bigger picture itu adalah secara besarnya gitu ya itu riset kolaborasi arsip ini juga menjadi basis dari pembangunan narasi koleksi secara keseluruhan dan strategi kuratorial dan positioning museum itu sendiri. Jadi saya kasih contekan, jadi bagaimana ya kayak strategi map ya dari, tapi ini udah udah berubah, jadi mungkin saya nggak apa-apa untuk share, tapi ini waktu 2015 gitu ya. Jadi strategi map museum secara keseluruhan gitu. Museum ini vision and mission gitu lah. Eh, dan strategik yang menentukan strategic roadmap gitu. Di sini bisa dilihat salah satu strategic objektif itu kan a collection of archive and significance. Itu masuk dalam strategic objektifnya dengan objektif-objektif lainnya seperti ingin menjadi thought leader di sejarah seni Asia Tenggara, memposisikan seni Asia Tenggara di konteks global dan sebagainya. Nah, turunannya kemudian roadmap di divisi itu, nah makanya archive dan segala macam itu menjadi penting. Jadi dia yang dimasukkan ke dalam
grand strateginya gitu ya. Kan kemudian jadi anak tiri aja, dianggap ada aja, begitu hilang baru kehilangan. Itu nggak gitu, gitu. Jadi memang masuk dalam grand strategi si museum. Ini juga bisa dipraktekkan dengan di grand strategi galeri atau apa ya. Itu bisa diaplikasikan juga. Gitu. Jadi bisa dilihat. Nah ini ya, ini beberapa dokumentasi bagaimana kerja riset kuratorial. eh Ya tiap hari ya. Jadi saya yang in charge juga dengan ruang riset. Jadi apa selalu dipenuhi kurator ya pokoknya dengan berbagai jenis arsip untuk kepentingannya. Jadi kadang-kadang mengundang seniman juga untuk mengidentifikasi dan sebagainya. Itu jadi kerja sehari-hari. Dan kemudian arsip-arsip itu kemudian juga menjadi bagian dari pameran. Itu juga kemudian yang coba diterapkan kayak di Saka. Gitu ya. Itu pertama kita sering sekali bekerja dengan Gurat Institute. Gurat Institute itu kolektif peneliti dan scholar di Bali. Jadi sangat apa mencoba memberdayakan juga dari para ya jenis lokal kan membangun narasi dari museum tersebut. Ya ini beberapa catatan jadi tantangannya di Indonesia itu ya. Jadi itu tadi kerja-kerja di atas nanti selalu terlewati dalam blueprinting pembangunan referensi museum. Di jarang menjadi prioritas utama. Prioritas hampir selalu kalau kita ngomong revitalisasi itu pokoknya fisiknya gitu ya. Akhirnya jadi proyek kontraktor gitu kan. Pokoknya fisiknya bagus, bisa jadi venue nanti apa bisa dikomersilkan gitu gitu kan. KPI pengunjung, bikin pameran, event banyak, tenan, F&B gitu ya, populisme gitu ya, bukan yang tadi tadi gitu, Eh, bukan gram gitu ya. Selain itu memang tidak bisa dipungkiri itu tadi gitu. Ekosistem ini misalnya pelaksanaan fisiknya, reservasi dan segala macam itu memang apalagi Indonesia negeri tropis itu memang ya itu memang membutuhkan dana yang tidak sedikit dan di mana kemudian political and economical will itu menentukan yang di sini minim. Jadi dan di misalkan kita ngomong tentang pemerintah dan sebagainya ganti-ganti terus ya ganti kebijakan, ganti struktur, ganti orang itu yang selalu menjadi faktor penghalang. Em, Museum-museum ya itu museum-museum atau pemerintah itu juga belum benar-benar saling ngomong gitu ya, belum benar saling tersinergi eh, sehingga itu tadi konteks si ranah gelam ini masih dilihat jalan sendiri-sendiri. Peluangnya kalau bagi saya ya, karena saya bekerja independen juga terutama sekarang gitu. Ya kita harus tetap juga ya apa berharap gitu ya bahwa ada ada perhatian yang terhadap ekosistem gelam ini. Lalu di satu sisi ya saya sih senang ya dengan berbeda sekali misalkan kayak dulu waktu awal-awal bangun IPA ya sekarang orang semakin sadar arsip, senang arsip, eh, arsip di arsip perpustakaan, kerja riset dan sebagainya. Itu juga kemudian tidak terlepaskan dari kerja-kerja seni. Eh, ada dukungan-dukungan kecilnya yang dimana kemudian semua orang saling bersinergi, semua apa generasi baru gitu ya. Ya di satu sisi juga masih ada perhatian dan dukungan dari internasional. So we still can script on that. Uh, Lalu ekosistem seni budaya kita itu pun pertama yang independen ya itu selalu dinamis ya, selalu dinamis yang ya kita ini uh, selalu senang gitu ya dengan berbagai tawaran kolaborasi yang bagaimanapun itu kerja kolektif independen uh, itu kita tuh selalu seru gitu yang gimana pun energi kreatif uh, energi skena gitu ya skena seni itu sendiri selalu menjadi apa penggerak yang akhirnya sustainability itu selalu sebenarnya dari energi-energi itu walaupun keadaan tidak pernah ideal kira-kira. Nah ini juga uh, oh ya jadi saya masih sampai akhir tahun ini masuk fasilitator Museum Forward ya dari UNIC.
itu dengan Museum Lokananta, Museum Perkebunan Indonesia, dan Museum Minyak Lasem, yaitu di mana kita juga itu mengolah, ada banyak juga tentang GLAM ya di situ, pengolahan arsip, sejarah museum dan sebagainya. Lalu kami juga di IFA baru buka lagi setelah 6 bulan beristirahat dan membenahi berbagai hal struktural maupun juga banyak kerja-kerja arsip tata kelola yang kita coba bangun juga hampir dari nol juga. Tapi rumah IFA sekarang sudah terbuka lagi untuk teman-teman kalau misalkan mau berkunjung dan meneliti di sana. Aku berhenti dulu, mungkin bisa kembalikan ke Nia, dan ya ini monggo sharing-sharing ya, apa saling ngobrol deh, saya kira gitu. Oke, terima kasih Kak Wawa atas insight-nya yang penuh. Wah, oke, bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar atau bisa raise hand untuk mengajukan pertanyaan secara langsung. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya secara langsung atau berdiskusi, silahkan ya. Dari tadi tuh Mas Erik udah raise hand. Oh, oke, silahkan Mas Erik. Ini sepertinya juga menulis di obrolan ya. Oh ada, oke. Ya, betul. Saya bacakan dulu ya Kak Wawa. Oke. Oke, apakah katalog pameran yang sekarang banyak digital juga bisa disebut arsip yang memiliki nilai keaslian dan otentisitas yang sama dengan arsip fisik? Dan bagaimana metode pengarsipan digital menjamin hal tersebut dalam jangka panjang, dalam kurung preservasi digital? Oke. Saya em, apa coba jawab ya. Eh, dari terutama pertanyaan apakah itu arsip? Ya, itu akan menjadi arsip. Jadi ya intinya segala data itu akan menjadi arsip. Tergantung akhirnya bagaimana perspektif tata kelolanya dan siapa yang kemudian akan mengolah arsip itu atau me- apa sih istilahnya eh, ya mengarsipkannya gitu karena kemudian dianggap eh, apa bahwa ini punya semacam signifikansi atau punya menentukan lah nilai tertentu. Kalau soal digital, jujur saya orang kuno ya. Jadi sampai sekarang pun kemudian saya sendiri generasi analog gitu. IFA kemudian dalam artian juga kami baru kami harus lumayan membenahi juga ya server digital kami yang sudah umurnya sudah dari 2012 13 tahun, jadi sudah jadul sekali. Jadi ranah digital ini jujur saja saya merasa bukan ahlinya dan urgensi terhadap arsip analog itu juga masih belum selesai. Nah, kalau misalnya mau menjawab dari pengalaman, eh, arsip apa server digital kami itu setelah 13 tahun dan dipaksain terus itu akhirnya ngos-ngosan. Sehingga saya bisa bilang bahwa ya katakanlah teknologi digital awal 2010-an ternyata memang mungkin harus terus diperbarui setelah 10 tahun dan 10 tahun itu masa yang singkat ya. Berbeda gitu dengan arsip analog yang bahkan bisa katakanlah sampai 100 tahun walaupun dia katakanlah rusak tapi dia masih bisa dibaca. Digital adalah sebuah ranah baru yang dimana juga kemudian big data dan sebagainya itu adalah bagi saya sebuah warisan masalah yang harus dijawab generasi berikutnya. Saya memilih untuk eh, meneruskan ya kerja dari teknologi era 2010. Mungkin di sini justru ada teman-teman yang jauh lebih menjawab itu. Gitu kan Mas Erik? Oke, terima kasih Kak Wawa. Ini juga ada yang raise hand, Kak Abad Akbar. Monggo, Mas Abad, untuk mengaktifkan mikrofon dan mulai bertanya.
Oke, terima kasih Nia. Selamat malam Kak Wawa. Kenalin, Malam. saya Abat Akbar, sekarang mahasiswa S2 Sejarah UGM yang hari ini sedang melakukan penelitian tesis sejarah seni, salah satu seniman Indonesia yang sekarang udah meninggal, namanya Semsar Siaan, mungkin Oh ya, Wawa oke. tahu. Ya. Ah, ah. Jadi eh, saya mau cerita dulu tentang penelitian saya dan semoga nanti ada sangkut pautnya dengan apa namanya Oh, kuliah malam ini. eh Tepat 1 bulan setelah IFA tutup itu, kebetulan karena saya udah dapat penelitian ini, jadi em, yang saya tahu itu hanya arsip-arsip yang ada di lembaga independen seperti Dikti Adlab dan IFA yang mm-mm. secara khusus menyimpan arsip-arsip seniman, khususnya lagi Makasih. Semsar ini. Nah, eh, saya melihat perkembangan website, bukan perkembangan, saya melihat website IFA itu menjadi sebuah salah satu jawaban di mana arsip-arsip seniman hari ini tuh sangat sulit untuk didapatkan secara online. Jadi em, ini salah satu yang saya sayangkan waktu itu setelah di bulan Mei akhir itu websitenya sudah tidak bisa diakses. Ya, salah foto kita ambles. Terus, Nah, terus. itu terus ditambah saya belum bisa mengunjungi IFA karena tutup. Oke. Nah, terus kebetulan saya ketemu sama Om Due dan apa namanya ya belum bisa ke sana karena memang lagi tutup itu. Sehari setelah kemarin dibuka, akhirnya saya ke sana kurang lebih selama 3 hari saya nyingkuk di IFA setiap hari untuk apa namanya cari-cari arsip. Ternyata dari total 3 hari itu kurang lebih saya dapat seratusan lebih data-data yang sangat mendukung penelitian saya. Saya di situ akhirnya Udah. setelah mengikuti apa presentasinya Pak Wawa ini barusan, saya menyadari bahwa eh, kalau kesadaran arsip ini tidak datang dari sang seniman, itu Mm-mm. nanti jatuhnya akan kesulitan akan datang masalah-masalah baru di masa yang akan datang. Kan kurang lebih seperti itu. Jadi eh, ya salah satu mungkin jadi latar belakang adanya kuliah publik Dikti Atep ini kan kurang lebih sebagian besar membahas tentang arsip dan lain sebagainya kan untuk memunculkan wacana sadar arsip bagi para seniman dan lain-lain. Kebetulan kemarin apa namanya saya dapat apa ya kerjasama dengan salah satu seniman besar namanya Mang Mul untuk membantu pengarsipan arsip-arsip sang Ya. seniman begitu. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya ini apa namanya Kak? Kalau melihat kasus tadi di galeri Singapura ya, Ah, yang saling berintegritas antara galeri dan museum dan perpustakaan dan ya. apa namanya arsip itu sendiri, di Indonesia ini kan problemnya bejibun banyak gitu kan. Ya. Nah, dengan MBG, tadi problema dan lain-lain. Sedangkan Pangus. ya Heeh. saya saya Macam. merasa itu munculnya lembaga-lembaga independen itu kan jawaban atas kegelisahan Oh, skena seni. ya, karena negara tidak hadir. Betul, karena negara tidak hadir. Nah, itu Yes. apakah eh mungkin dalam dalam pandangan Kak Wawa nih 5 sampai 10 tahun ke depan atau mencapai katakan di 2045 yang dicanangkan sebagai Indonesia Emas ini Oh, dengan berdirinya Kementerian Kebudayaan, apakah masalah seni hari ini itu akan terjawab atau tidak? enggak. Kalau buat aku enggak. Aku Sedih. tidak. Dan aku nggak percaya sama Indonesia, Mas. I see. Aku nggak percaya. Dan nggak apa-apa kok. Kenapa Mm. sih harus Indonesia emas-emasan? Gitu kan. Why? Gitu. Maksudku itu kan ya itu nggak tahu itu kan apa ya akhirnya mimpi yang coba digadangkan. Tetapi Mm-mm. dalam kenyataannya ya well eh, kita tetap masyarakat sipil yang harus mengukir hidup sendiri dan bersiasat sendiri ujungnya kan seperti itu dan itu tidak aneh ya, maksudnya seniman ya seniman atau
para pekerja seni ya sudah biasa dari dulu juga kayak begitu gitu. Ya, Jadi nggak pernah tidak didukung. aneh. Saya tidak percaya sama Indonesia, Mas. Dan Ah, makanya maksudnya di sini saya nggak bicara sebagai sebuah kayak tuntutan atau oh Indonesia harus idealnya kayak gitu ya. Justru eh, maksudnya kan ini saya share aja semacam sebenarnya case study dan best practice gitu. Ada yang kisah sedih kayak DKJ, ada yang best practice yang dianggap sebagai secara standar gitu ya. Dan karena itu tadi economic and political will gitu kan, mm, cultural will gitu. Nah, kalau kita jujur memang negaranya ribet gitu ya, tetapi keribetan itu kadang justru yang membuat eh, apa ekosistem dan gerakan-gerakan kolektif atau masyarakat sipil independen itu justru lebih seru gitu. Jadi ah, kita take control gitu ya mm, dengan sebisanya ya gitu. Nah sebenarnya itu juga kemudian kadang-kadang misalnya saya merefleksi dengan apa yang dulu kita mimpi kita di IFA gitu ya. Oh dulu memang sangat wah ini arsip ini indah sekali gitu gitu kan apa ini berguna sekali dan dulu itu funding gitu ya. Maksudnya kita cari mm, duitnya gitu kita cari duit sendiri gitu kan untuk punya IFA ini sampai kemudian ya itu dengan mimpi bersama ya. Itu dengan mimpi bersama yang nggak cuma katakanlah di lingkungan IFA ya, tapi waktu itu ada kayak semacam mimpi bersama itu. mm, Mimpi bersama itu yang mungkin sejak katakanlah reformasi lalu Gus Dur mimpi tentang keberagaman kita tentang ya mencapai ya istilahnya masyarakat yang progresif, masyarakat yang demokratis, makanya yang memang kemudian hampir-hampir gitu ya sampai semuanya buat saya berakhir ketika ada penyalahgunaan MK Mahkamah Konstitusi untuk kemudian akhirnya kita end up like this gitu itu ya itulah berjalannya masyarakat juga gitu kan sebenarnya mm, yang bagi saya Indonesia masih itu nggak ada gitu tetapi bahwa ya di sini kemudian eh, gerakan kebudayaan gerakan masyarakat sipil masih tetap bisa merebut ruang-ruang kecilnya gitu apa yang ya dan kayak gelam itu juga jadi ya, ruang-ruang kecil itu gitu ya yang digerakkan secara independen kalau saya sih gitu ya itu sih mm. ya Samsar sendiri kan akhirnya seperti itu ya dulu gitu jadi Heeh, ini selalu menemukan jalannya gitu kalau aku betul, betul. Iya, iya. itu Mas Abad Oke, thank you. Mungkin thank you udah main ke IPA lagi monggo ya, banget ya siap. thank you Nanti mungkin ini main mau lagi lanjut penelitian dulu di Bandung sama ke oke Jakarta. Cuma nanti ya next time, mungkin minggu depan atau awal Oktober dia mau main ke IFA lagi. Sama satu lagi, Kak. ya Eh, jadi kan melihat tadi pekerjaannya bahwa di Saka lah atau di apa namanya di NGS katakan, itu kan kerja-kerja kuratorial ya berkecimpung dengan arsip dan kebetulan kan saya juga sangat suka kalau udah kuratorial dan akhirnya kerja di satu sisi akhirnya menjadi kayak kerja prasarana juga ya ya pembangunan infrastruktur terus nah jadi saya juga tertarik untuk melihat hal-hal tersebut kan jadi ya berhubung saya pengen jadi seniman tapi akhirnya lupa cara menggambar tapi saya tetap mau apa namanya masuk ke dunia seni tapi dari sisi yang lain mungkin salah satunya dengan salah satu wah kuliah ini kan saya jadi akhirnya oh ternyata ada ini, ada ini, ada ini, ya ada ini. Nah, minta satu resep lah katakan untuk kita yang generasi-generasi muda ini ah, untuk menghadapi Indonesia yang seperti ini atau ini aja lah, dunia seni di bawah apa di dalam naungan Indonesia yang seperti ini. Jadi how to apa survive in Indonesia, how to art apalah gitulah jadi jatuhnya. wah berat Apakah kita sekali harus mengikuti senior-senior kita yang akhirnya tinggal di Australia, Amerika, Belanda, atau kita harus tetap survive di Indonesia dengan mempertahankan cinta tanah air atau bagaimana? Thank you. oke berat sekali tapi gini mungkin ya apa ya bahwa Mas Abar kan masih muda ya jadi antara memang kecintaan dalam artian ya saya tangkap nggak mungkin bukan dalam hal ya we love our home ya we all mencintai rumah kita Indonesia itu rumah ya saya juga tidak
memandangnya secara propaganda nasionalistik ya, gitu kan. Tetapi ini rumah kita, gitu ya. Gimana sih kita bisa contribute dan survive, gitu. Tapi kalau mumpung masih muda itu bahwa ya antara cita-cita rumah kita bahwa kita adalah global citizen, and this is the global generation gitu ya. Ya raih segala kesempatan dan pengalaman, bahkan itu ketika kalau kata Nabi Muhammad, sampai di negeri Cina gitu ya. Sekarang bisa di mana-mana juga gitu ya. Dan itu peluang-peluangnya banyak gitu ya. Nah maksudku, nah ketika akhirnya memang kemudian kembali ke home itu apa ya? Oh nggak tahu ya. Maksudnya dengan segala pengalaman yang bisa diraih ketika lagi sedang produktifnya itu, bahkan ketika misalkan, maksudku eh, kalau aku sih ya memang pengalaman global itu perlu sih ya, bukan sekedar gaya-gayaan ke luar negeri ya, tetapi memang eh, tidak perlu, aku sih tidak pernah takut brain drain ya, maksudnya itu kan bukan untuk kita jadi migran gitu ya, tapi kita kan dunia seni ini tuh sebenarnya bisa bisa dijelajahi. Itu nanti pulang lagi ya nggak apa-apa gitu, tetapi dengan pengalaman yang sebelumnya itu tuh akan menjamin apa ya, sustainability individu ya, entah tetap dibutuhkan, ada pengalamannya, kemudian apa profesional yang lebih baik dan sebagainya, itu tuh biasanya nggak pernah salah gitu. Dan apa banyak kesempatannya sekarang gitu. Jadi aku pikir sebenarnya antara apa tetap cinta sama rumah tanpa harus menjadi ultranasionalistik, dan terbuka ya sebagai warga negara global untuk memanfaatkan usia-usia produktif dengan baik. Ya kayak sebenarnya kemarin tuh kan salah satu capaiannya di bidang misalkan banyak sekali teman-teman ya kayak sekarang ada LPDP yang pokoknya juga kemarin tuh besok aku budaya ya itu di ayo dimanfaatkan gitu loh, itu mumpung ya, itu tuh sangat gitu. Jadi S2 S3 di luar segala macam itu, atau residensi atau apa itu, enjoy ya. Saya nggak bisa jawab dalam hal misalkan iya, tapi saya soalnya udah mesti disuruh kawin sama orang tua, mesti punya anak 4 gitu. Nah, itu lain cerita ya. That's another story. Saya nggak punya anak, mungkin saya bisa ngomong gini. Jadi, uh, silakan bagaimana diterapkan di pribadi. Terima kasih ya, Mas Abad. Ini ada Mbak Ania, ini yang mana duluan? Banyak yang angkat tangan. Aku bingung yang mananya. Ini ini ada di kolom obrolan dari tadi juga sebelum orang-orang pada mengangkat tangan. Ada Uh-uh. dari Kak Tri. Saya Mm-mm. bacakan dulu ya Kak Wawa. Oke, bagaimana dengan isu akan dikembalikannya arsip-arsip atau artefak aset bangsa yang ada di Belanda ya, jika korelasinya dengan persoalan tidak memadainya sumber daya dan infrastruktur yang ada di Indo ya, karena saat ini banyak sekali museum di Belanda sudah sangat modern dan tutup atau beralih ke virtual kebanyakan. Bagaimana melihat fenomena itu? Repatriasi ya, yaitu diskusi yang masih masih hangat dan jadi perdebatan hingga sekarang. Saya sendiri mungkin agak kurang populer pendapat saya ya di wilayah ini, karena bagi saya itu um, ya repatriasi ini isu saya menyangkut dekolonialisasi dan sebagainya. Jadi memang ada persoalan etika di satu sisi, lalu juga kayak semacam redemption ya, redemption itu permintaan apa pemaafan ya. Jadi negara-negara kolonial itu mencoba mencari pengampunan ya dengan ini ini milik kamu, kita balikin gitu kan, dulu dulu kami yang jarah gitu ya. Tetapi di satu sisi negara-negara yang aslinya juga nggak punya prasarana cukup, sebenarnya di satu sisi jadi kayak excuse juga yang sih, ini kita udah nggak bisa, kita sendiri udah kekurangan duit nih buat nyimpen beginian, kita balikin aja yuk gitu kan, kan nyebelin juga ya sebenarnya. Itu bagaimana agak-agak rumitnya kan di situ ya gitu. Sedangkan si negara-negara ini, kalau di sini kan memang ya kemudian itu jadi wilayah cultural diplomacy ya.
diplomasi budaya. Ah, pertanyaan Kalau pertanyaan saya sendiri ini makanya ini pribadi ya gitu, bukan dari ranah pemerintah atau lagi-lagi nasionalistik. Nggak semua benda-benda itu harus dibalikan. Jadi lagi-lagi sebenarnya tuh yang selalu kelewatin tuh risetnya ya, yang mana sebenarnya memang itu misalkan ya human remains gitu. Human remains tuh artefak mayat ya, artefak eh, jasad gitu. Sarkofagus misalnya isinya masih ada eh, tulang belulang gitu kan. Secara etika itu harus dibalikan. Secara etika kemanusiaan gitu. Atau benda-benda yang memang dulu ada hasil dari penjarahan atau ada genosida atau perebutan secara paksa gitu ya. Kayak misalkan Geger Spehi gitu ya. Yang dirampas oleh Raffles gitu. Yang terjadi violence gitu dulu. Tetapi banyak sekali artefak-artefak ini juga yang direpatriasi, saya boleh dikoreksi, itu gift gitu. Itu gift. Eh, jadi dulu itu kan ketika mereka datang, oh terus mereka akhirnya terjadi pertemuannya dengan aristokrat-aristokrat lokal atau daerah, raja-raja lokalnya, lalu kemudian ada pertukaran hadiah dan sebagainya. Itu banyak sekali. Jadi banyak yang mau. eh, itu banyak sekali karena kemudian saya bercampur benda-benda itu. Jadi yang sebenarnya sebelum akhirnya misalnya pengembalian terus jenisnya seperti apa yang harus dikembalikan itu yang harus dibereskan dulu sebenarnya gitu. Dan penyebarannya ya. Jadi ketika dikembalikan misalkan yang saya tahu, nah saya nggak begitu tahu misalkan itu mau dimasukin semua kemana ke museum nasional terus terpusatkah atau kayak human remains kayak kasus human remains itu misalkan memang harus dikembalikan dikuburkan kembali atau gimana di area daerah itu gitu ya di Sulawesi di mana itu harus dikembalikan di situ tapi itu kan apakah kita punya sumber daya cukup untuk itu harus semuanya mau ditumpuk aja gitu loh di Museum Nasional atau MCB gitu kan nah itu yang belum pernah ini apa nggak terbereskan gitu ya bagaimana sebenarnya distribusinya gitu gitu kalau saya begitu apalagi tuh nih ya apalagi nih. Oke, beralih ke teman-teman yang sudah raise hand. Ada Kak Nah terus Kak Teguh Imanto. Silakan Kak Teguh Imanto untuk mengaktifkan mikrofonnya dan mulai bertanya. gimana Mas Teguh? Ya, terima kasih atas waktu yang Oh Pak diberikan Teguh. kepada saya. Saya dari Universitas Esa Unggul, juga alumni dari ISI Yogyakarta, termasuk IKJ. Eh, Gini Bu, Ya. apakah mungkin Indonesia ke depan itu menyatukan segala macam lembaga itu untuk meneliti suatu yang masa lalu, tapi juga bertanggung jawab tuh menerbitkan suatu buku yang dapat dipertanggungjawabkan gitu. Misalkan gini, kalau kita mengacu pada sebuah perfilman ya, misalkan Clash of the Titan gitu, yang mau visualisasikan Yunani gitu, itu Bapak saya dengerin rasa cuma ini musik off video bentar sambil ngobrol. Oke. Nah, ya, gimana Pak? ya. Jadi kalau kita melihat film-film dari Amerika itu Eh, benar-benar bertanggung jawab gitu loh, gambarnya gitu loh. Nah, tentunya itu kan berargumentasi dengan literatur yang ada kan. Nah, ketika kita mempunyai ide seperti itu gitu loh, ingin menampilkan suatu masa lalu, misalkan betul. keberadaan Kenaro gitu Nah, dan Empu Gandring gitu. Kita nah, nggak tahu gaya apa, misalkan gayanya Empu Gandring, pakaiannya apa. Itu kan hanya rekayasa kita. Kita nggak mempunyai argumentasi yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu. ya, ya. Itu gimana Bu ya? Saya Nah, termasuk orang seni rupa juga menekuni sinematografi gitu. betul. Ya, terima Bener, kasih Bu.
Makasih Pak Teguh. Bener Ya, loh. Aku juga sering mikirin gitu ya. Kenapa sih kita nggak punya film-film sejarah terus yang nanti bisa akurat gitu-gitu kan, Pak ya. Nah, sebenarnya sih eh tadi saya menyebut Perpusnas ya. iya, Sebenarnya sih kalau mau nelusurin, jadi makanya ada Perpusnas itu apa lantai 8 sama lantai 9 yang di gedungnya di Tamrin itu tuh itu menampung manuskrip-manuskrip itu lumayan, lumayan luar biasa ya. eh, yang kemudian di sana tuh sebenarnya banyak informasi ya tentang sejarah kita. Jadi kayak babat Tanah Jawi, babat Diponegoro dan sebagainya. Dan itu itu mereka cukup niat ya sebenarnya. Cuma memang yang kemudian banyak maksud-maksud ini belum diterjemahkan. Nah, sebenarnya mereka udah ada eh, apa kerja-kerja yang kemudian filologis ya, filolog gitu, ya, memberdayakan filolog untuk kayak misalkan menerjemahkan literatur sejarah lama ini gitu kan. Eh, Maksudku kalau dari aku tidak tahu selengkap apa gitu. Nah di sini sebenarnya yang emang di sinilah kurangnya gitu ya kerja-kerja di samping memang eh, kerja-kerja seperti ini ya Perpusnas melakukan sebisanya tapi juga mungkin tidak diberdayakan di daerah-daerah atau apa jadi nggak lengkap gitu. eh Selain itu juga ironisnya ya jadi saya nongkrong di Perpusnas kalau ke Jakarta tuh saya nongkrong Pak. Dan sebenarnya udah oke banget loh Perpusnas kita itu tapi juga kemudian tidak populer gitu ya. Maksudku orang juga nggak ke sana gitu ya. Orang ke sana ya maksudnya mahasiswa lagi mau skripsi gitu ya. Tapi itu sebenarnya cukup repositori yang luar biasa, perpustakaan dan gratis gitu. Tetapi eh, memang, nah di sini di mana yang saya bilang ekosistem gelam ini nggak saling ngomong gitu ya. Jadi orang juga nggak tahu gitu. Mungkin juga penyebaran informasinya juga kurang gitu-gitu kan. Atau fungsi akademi misalkan juga bagaimana ya apa metode-metode risetnya terus membangun juga sinergi ya pertama ya di Gelam ini gitu-gitu kan. Ya ini Gelam nih, ini persoalan Gelam nih kan Bapak maunya misalkan ya kita bisa kemudian mengakses eh apa mau nggak cuma di seni rupa kan jadinya di sinema gitu kan orang bisa mengakses bukti-bukti sejarah orang dulu kayak gimana sih gitu-gitu. Nah itu sebenarnya tugas tugas negara itu Pak. Tapi saya rekomen loh teman-teman kalau ke Jakarta macet atau gimana itu eh, nongkrong di Perpusnas tuh saya tuh rekomen tempat yang tidak terlalu populer ya. Sistem pencariannya sudah baik sekali, layanannya juga bagus gitu. Itu highly recommended. Waktu itu bantuin teman juga sempat kenal Prof Peter Carey sering nongkrong di situ dan dia jadi nongkrong ya itu sebenarnya eh, apa tempat yang ya produksi pengetahuan di situ ya. Jadi saya cukup rekomen. Tapi memang ya makanya disitulah eh, di mana belum 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 sinergi ya, belum sinergi sih untuk itu. Jadi jangankan itu apa udah misalnya udah risetnya orang yang mau bikin filmnya juga mungkin gak ada yang sponsorin. Ujung-ujungnya kan kayak gitu juga. Kira-kira begitu Bapak. iya Bu. Makasih ya. Apalagi siapa lagi nih? Nih ya. Oke, kita bacakan dari obrolan lagi Kak Wawa. Ini ada Pak Sabri Marba. Kenapa saya kurang menyukai arsip? Saya selalu mencari jawabannya. Ada apa dengan saya? Apakah itu sebuah kesalahan? Dan saya masih bertahan di kuliah ini. Wah, terima kasih ya Pak Sabri.
Silakan dijawab ya Kak Eh, Wawan. Waduh, ya saya nggak tahu ya. Ya mungkin mungkin kalau nggak suka arsip, mungkin ada cara lain kali gitu. Apa? Saya kurang bisa jawab yang itu. Mungkin ada lagi pertanyaan. Oke, ini juga ada yang raise hand, Kak Tony. Silahkan untuk mengaktifkan mikrofon dan mulai bertanya ya. Baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan saya Tony dari mahasiswa kearsipan UGM. Saya ingin bertanya terkait dengan besarnya volume arsip seni rupa atau arsip-arsip kesenian lainnya. Untuk itu, bagaimana kita melakukan penilaian arsip atau appraisal? Misalnya jika di lembaga pemerintahan kan ada JRA ya, ada jadwal retensi arsip. Nah, untuk arsip-arsip seni ini, bagaimana kita menilai mereka layak disimpan atau tidak, kemudian pemusnahannya bagaimana dan seterusnya. Seperti itu. Terus saya juga mau bertanya terkait dengan bagaimana sarana prasarana museum atau galeri di Indonesia yang terkait dengan untuk mengakomodasi kebutuhan dari audiens disabilitas seperti itu. Terima kasih. Oke, kalau soal retensi, ya sebenarnya memang retensi itu bagian dari SOP pengarsipan ya. Dari di situ kemudian digitalisasi menjadi berperan gitu. Jadi kalau yang sekarang umum itu kan memang pengetahuannya atau si arsip itu diabadikan, ada versi digitalnya gitu ya, ada repronya, lalu kemudian ketika dia dianggap sudah katakanlah retensi entah dengan beberapa alasan ya, eh, katakanlah oh ini signifikansinya sudah cukup misalkan untuk dalam format digital saja, tetapi misalkan ada hal-hal lain kayak kayak jadi ada penilaian itu biasanya juga di persoalan kelangkaan gitu ya. Soal kelangkaan itu ini emang udah satu-satunya. Jadi ya memang kemudian katakanlah prasasti gitu ya. Itu nggak mungkin gitu, itu diabadikan gitu ya. Benda fisiknya gitu kan. Karena itu bukti sejarah dari peradaban yang lampau gitu kan, kelangkaan gitu. Tapi kan ada yang misalkan arsip-arsip yang karena arsip-arsip clipping gitu ya. Clipping modern itu kopinya masih banyak gitu ya di media atau di mana yang kemudian nanti dia dianggap oh ini udah bisa retensi alias dibuang tapi sudah digitalisasikan. Jadi ada berbagai berbagai ini ya, berbagai perspektif ya untuk melakukan retensi dalam arsip gitu. Tetapi salah satunya adalah yang paling itu tuh kelangkaan. Eh, Selain itu juga penilaian ya, penilaian mana arsip yang penting, mana yang enggak. Nah, itu ranah kurasi ya, ranah kurasi. IFA sendiri sekarang kita mempunyai 8 tematik kurasi ya, yang itu untuk kemudian semacam roadmap di mana kita memberi fokus ya, ya kita menentukan ya apa arsip mana yang akan kami lebih prioritaskan gitu untuk olah gitu. Karena mau nggak mau, karena kita juga punya keterbatasan dan sebagainya. Andri sendiri punya perspektif penilaian yang berbeda lagi karena dia adalah lembaga negara. Misalkan ya dia menyimpan dokumen-dokumen rahasia negara yang itu katakan tidak mungkin diretensi gitu ya, seperti itu. Tapi karena arsip-arsip sumbangan kayak sekarang itu kan juga banyak sumbangan, nah itu yang mungkin lebih diprioritaskan untuk didigitalisasi, tetapi yang intinya dibuang gitu. Misalnya itu ada juga gitu. Jadi bermacam ya sebenarnya. Gimana nih ya? Gimana Mas Tony? Ada pertanyaan lagi yang apa tadi? Yang kedua itu terkait dengan galeri atau museum di Indonesia itu apakah sudah mengakomodasi kepentingan dari audiens disabilitas atau bagaimana ya? Wah, eh saya nggak bisa jawab per kasus ya. Seperti yang misalkan kayak di Saka jelas iya. Apalagi itu bagian dari juga bisnis hospitality ya. Itu kan bagian dari Ayana Resort gitu kan. Itu ada ya. Disability itu nggak cuma soal museum ya, sebenarnya standar internasional arsitektur atau infrastruktur ruang publik itu juga sebenarnya udah secara secara standarnya udah harus menginput disabilitas. Tapi saya tidak bisa jawab misalkan yaitu museum negara atau galeri-galeri pada umumnya
gitu. Beberapa galeri, saya pikir Macan sih sudah ya. Jadi memang yang cukup didukung prasarana dan sumber daya yang cukup besar itu sudah menerapkan itu. Tapi saya tidak bisa menjawab misalkan dalam museum di mana gitu-gitu tuh. Yang mungkin secara general mungkin belum semua ya, itu belum kesadaran itu belum merata gitu. Dan yang mungkin memang juga terkait sumber daya dan dana juga gitu untuk pasar dari disabilitas belum tentu semua misalnya museum daerah di mana bisa bisa bangun lift atau apa tuh yang untuk apa eh, blind pathway gitu tuh kan kayak itu tuh belum semuanya yang bisa punya spot seperti itu. Gitu Mas Tony. Yang mana lagi nih ya? Oke, Ini ini seru banget ada nih yang raise para hand lagi, pertanyaan. Kak Hasna. Silahkan Kak Hasna untuk mengaktifkan mikrofon dan mulai bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam Kak Wawa. Mau tanya, mungkin sedikit tentang jawaban yang tadi disampaikan. Untuk 8 tematik kurasinya itu apa saja ya untuk di IFA tadi? Kemudian pertanyaan yang kedua, berdasarkan pengalaman Kak Wawa sebelumnya, bagaimana mengurus hak edar misal dalam bentuk pameran arsip atau hak mengolah data dari arsip yang diakuisisi oleh lembaga tempat Kak Wawa bekerja. Sejauh apa biasanya agreementnya mencakup apa saja yang di-cover dalam polisi atau kesepakatannya, serta rata-rata itu berapa tahun ya biasanya MOU atau agreementnya berlaku. Terima kasih sebelumnya. Oke, yang pertama 8 kurasi IPA ya. Bentar, biar nggak keliru contekan saya. Oke, jadi latarnya itu adalah em, eh, ya kami 8 kurasi ini yaitu adalah katakanlah bodinya ya, roadmap-nya dari ya sekarang kita juga IFA juga kemudian rebrand sebagai IFA Contemporary Art Studies. Jadi arah ke depannya IFA tetap melakukan kerja-kerja arsip, kerja-kerja pembenahan arsip, pengelolaannya dengan koleksi yang kita punya. Yang kemudian arahnya ke depan IPA, ya ini visi kami ke depan ini IPA menjadi lembaga kajian berdasar arsip-arsip tersebut dan penelitian-penelitian dari berbasis arsip itu. Sehingga kemudian juga ke depan ya kami mengerucutkan ya apa ya kurasi atau tema fokus-fokus area gitu ya, penelitian-penelitiannya gitu yang kita ketemu dengan 8 tema ini. Nah, 8 tema ini itu ditemukan tidak asal ya. Jadi sebenarnya juga jadi selama 6 bulan kami apa istirahat itu ya kita melakukan pembedahan lagi terutama tentang pengguna IFA itu siapa saja dan pengguna IFA itu arsip dan pustaka apa saja gitu yang eh, apa topik-topik apa saja dari ketergunaan dari penggunaan koleksi IFA dan Mas Santoso pustakawan kami yang tersayang itu kan luar biasa banget ya jadi Mas Santoso itu selama hampir 18 tahun itu dengan tekun mendata eh, nggak cuma profil pengguna ya, IFA ya. Jadi dia mendata juga pengguna IFA siapa aja gitu-gitu yang keluar masuk dan juga kemudian request arsip untuk penelitiannya segala macam dan juga semua item yang diteliti dari koleksi arsip IFA itu. Nah dari itu detail sekali dan dari situ kita ketemu pola ya, kita ketemu pattern topik-topik apa saja yang memang selalu berulang gitu, selalu menjadi favorit ya, selalu menjadi populer yang itu kemudian mencerminkan wacana-wacana atau isu-isu apa saja yang dominan diteliti di IFA. Nah, kita berangkat dari situ. Itu dari kekayaan koleksi dan ketergunaan koleksi itu kami ketemu 8 itu. Yang satu adalah tentang perkembangan wacana dan perkembangan diskursus dan teori seni kontemporer di Indonesia. Yang kedua itu, saya cari
contekannya. Ya, jadi yang tadi perkembangan teori dan diskursus seni kontemporer praktik seni rupa Indonesia. Kedua itu seni kontemporer, perubahan sosial politik dan gerakan masyarakat sipil. Tema yang ketiga itu medium dan praktik seni kontemporer pasca 1990-an dengan eh, fokus-fokus mediumnya seperti urban art, mural, street art, performance art, video art, dan new media ya, seni media. Yang keempat itu modernisme dan kontemporer Indonesia, sejarah, kontinuitas, diskontinuitas. Lima, arsip peristiwa yang mencakup biennale, triennale, festival, art event. Art fair juga bisa masuk di sini. 6, skena atau medan seni rupa Indonesia. Dengan fokus area Jogja, Bali, Padang, Jakarta, Bandung. Yang ketujuh itu gender, feminisme, dan perempuan di seni rupa Indonesia. Seni kontemporer. Yang kedelapan adalah isu-isu terkait identitas, etnisitas, dan minoritas. Intinya keberagaman. Itu 8 tema operasi IFA Abad. Tadi yang nomor 2, pertanyaannya lupa saya. Apa ya? Ya, izin bertanya untuk pertanyaan yang keduanya berdasarkan pengalaman Kak Wawah, bagaimana mengurus hak edar, misal mengedarkan arsip dalam bentuk pameran atau mengolah data dari arsip yang diakuisisi oleh lembaga tempat Kak Wawah bekerja. Lalu sejauh apa biasanya agreementnya mencakup apa saja yang di-cover dalam polisi atau kesepakatannya? Dan kira-kira berapa tahun biasanya MOU atau agreement tersebut berlaku? Sebentar. Saya cari kontekan lagi. Ini ada beberapa template ya. Hmm, kata kunci. Kalau soal eh, tenure atau lama berlaku itu tergantung kesepakatan ya biasanya dengan itu dengan si estate atau entah penyumbang atau si keluarga ya atau pewaris gitu kan yang punya hak pertama ya dari arsip tersebut. Eh, tapi kalau oke ini kalau misalkan yang di NGS kita mempunyai namanya copyright license form. Nah, biasanya ketika seniman itu menyumbangkan atau apa itu ini yang kasus seniman ya itu berlaku ya udah selamanya, tetapi memang misalkan kita nggak boleh komersilin atau apa gitu-gitu kan. eh jadi sebenarnya jarang yang pakai tenure gitu karena eh intinya dibatasi misalnya cuma 10 tahun, itu pembatasan waktu itu yang dari pengalaman saya itu jarang terjadi gitu. Cuma memang ya ini yang biasanya ada di klausa-klausanya ya gitu. Ini ada corporate license or archival material gitu. Jadi eh, kondisi kebanyakan tuh conditionsnya apa aja, persyaratannya gitu ya. Jadi mereka biasanya
Karena seniman juga kemudian ini bukan barang yang kadang-kadang mereka juga kalau seniman, oh ya udah bagus museum mau tampung dan mereka seneng karena kan dengan ini kan dikanonkan ya, uh, di, dinilai penting gitu. Jadi mereka biasanya ya banyak tuh tentang persyaratan ya. Jarang kasus di mana mereka kemudian, oh ini setiap ini harus ada duitnya itu jarang gitu. Tapi ada memang ada aja tapi itu per kasus ya, per item gitu biasanya. Tapi kalau misalnya mereka mendonasikan atau apa itu, nah ini corporate license, klausa-klausanya ini salah satu contohnya seperti ini. Ini kelihatan ya saya sharing screen ya. Kayak gitu, jadi misalkan ini hanya bisa untuk digunakan untuk educational, non komersil, storage itu harus begini, terus lalu hanya boleh untuk publikasi penerbitan yang untuk pendidikan, edukasi, lalu juga apa kalau dia direproduksi dalam high resolution itu apa harus juga kemudian yang si copyright holdernya dikasih tahu. Itu biasanya ini yang paling basic di sini. Ngomongnya cukup jelas pertanyaannya. Apalagi tadi pertanyaannya nanti Sudah ada. terjawab semua. Terima kasih, Kak Awa. Oke. Siapa lagi nih Nia? Ini ada pertanyaan terakhir. Iya, untuk reminder bagi teman-teman yang sudah bertanya di kolom komentar, tetapi karena keterbatasan waktu, sebenarnya kita harus selesai jam 9 ya. Ini saya beri pertanyaan terakhir satu kali aja ya Kak Awa ya. Oke. Ini dari Kak Ledistar Naibaho. Bagaimana cara atau hal sederhana yang harus dilakukan dalam pengarsipan suatu peninggalan daerah dalam arti suku dengan tujuan pelestarian? Terima kasih. Jadi bagaimana cara pelestarian untuk adat suku? Jadi Bagaimana cara atau hal sederhana yang harus dilakukan dalam mengarsipkan suatu peninggalan daerah dalam arti suku dengan tujuan pelestarian? oke, pertanyaannya cukup general sebenarnya. Ini menarik ya, maksudnya saya sendiri uh, kan banyaknya ketika kita ngomongin arsip dan kayak ngomongin sini kan arsip seni kontemporer dan modern ya. Uh, yang which is sebenarnya mediumnya atau dia barang modern gitu. Apa jadi kita kasus apa konteks-konteksnya tuh uh, kebanyakan cukup umum gitu ya. Oh ini dulu barang komersil, oh ini dulu karya seni, oh apa gitu kan. Ya kalau seni tradisi kayak kepada benar sekali Paman Idaman. Nah, adat eh, tentang apa ya warisan budaya terutama yang berasal dari indigenous ya, indigenous adat itu ranah tersendiri ya, ranah tersendiri. Jadi tetap juga sebenarnya dia masuk nih sebenarnya di wilayah ekosistem. Karena misalnya dilihat secara sebagai butuh gelam banget gitu juga, tetapi apa namanya tuh eh kalau saya sih banyaknya terutama dari terlibat di juga dulu beberapa di beberapa tahun gitu itu sempat jadi komite penilai dana Indonesiana, eh, terutama penciptaan apa dokumentasi maestro lalu juga penciptaan karya dan sebagainya itu dan itu dari seluruh Indonesia ya. Jadi kemudian ada bisa bisa banyak belajar juga ya tentang berbagai warisan budaya tak benda gitu kan, warisan budaya tak benda. Banyak yang paling simpelnya adalah sebenarnya oral history ya. Itu adalah paling populer. Maksudnya oral history itu kemudian pengas jadi bendanya tuh berupa misalkan kayak ilmu tentang tari yang udah jarang sekali diperformkan tapi dulu penting dan si si maestronya itu udah tua banget atau bahkan udah meninggal. Nah, bagaimana melestarikan si
seni itu gitu kan. Ini memang persoalan gitu. Tapi kemudian yang biasanya paling sederhana itu biasanya kemudian oral historinya ya, yang diabadikan. Ini arsip literaturnya nggak ada sama sekali katakanlah kan kayak gitu. Jadi oral history itu kemudian misalnya wawancara dengan anak, dengan pewaris, wawancara dengan komunitas di situ atau yang pernah belajar itu akhirnya yang paling simpel yang dilakukan. Dan dulu di Dana Indonesiana itu banyak dokumentasi maestro seperti itu, kemudian memang mereka menggali lagi dengan oral history dari wawancara-wawancara eh, apa ya terdekatnya gitu ya. Itu bisa dilakukan. Tapi ini memang penting dan again kita ngomong seni modern kontemporer mungkin masih banyak ya yang masih masih lumayan modern ya. Nah, Indonesia ini punya seperti warisan-warisan budaya tak benda gitu seperti ini yang berkait ke pelestarian tradisi dan masyarakat adat. Nah, itu juga PR lagi tuh gitu. Saya harap cukup menjawab. Kira-kira gitu nih ya. Oke, Tadi ada oke. banyak komen-komen apa aja tuh ya. Saya nggak sempat. Nah, tapi thank you loh, pertanyaannya seru-seru banget. Heeh. Oke, untuk teman-teman yang ingin melanjutkan pertanyaannya, silahkan bisa dilanjutkan di grup WhatsApp Dikti Art Lab, di grup WhatsApp kuliah publik. Kita bisa lanjutkan diskusi di sana, kita bisa langsung menjawab atau nanti outputnya akan dibuat konten seperti itu. Oke, Website IFAA lagi diberesin. Ntar lagi, jadi kalau website IFAA lembaga, ntar lagi terbit, lagi di revamp. Kalau online archive memang itu kita masih membenahi servernya. Inilah di mana lembaga independen kurang sumber daya dan dana dan teknologi tahun 2012. oke. Terima kasih ya teman-teman. Thank you banget Iya, nih ya ya. semuanya. Oke. Semoga Em, berguna. Nggak terasa ya kita udah sampai di penghujung diskusi. Terima kasih untuk Kak Wawa atas Terima waktu kasih. dan ilmu Terima malam kasih. ini. Terima kasih untuk kawan-kawan aktif Thank you. yang sudah Oh, antusias tadi mengikuti kayaknya ada dari Kak awal Juju juga. sampai. Thank you. Oke, sebelum kita tutup, silahkan untuk tim dokumentasi. Kita dokumentasi dulu ya Kak Wawa untuk foto Oke. bersama. Silakan untuk Ya. teman-teman matikan kamera. Tim dokumentasi sudah siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Oke. Semoga diskusi Oke, malam dia. ini bisa memperluas perspektif kita tentang bagaimana arsip dan dokumentasi bukan sekedar kegiatan penyimpanan, tapi juga bagian dari kerja budaya yang hidup dan terus berkembang ya sampai sekarang. Oh, Oke, jangan lupa untuk teman-teman mengisi link sertifikat yang sudah dibagikan di obrolan dan di grup chat kegiatan Dikti Art Laboratory. Jangan lupa untuk terus memantau ya teman-teman di grup WhatsApp atau di Instagram untuk kegiatan berikutnya. Sampai jumpa di kuliah publik berikutnya. Selamat malam dan terima kasih semuanya. terima kasih. Terima kasih semua. Makasih Mbak Wawa.